Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10 2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat? Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa nih, dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat, sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt, absolutely power, absolutely corrupt. Atau artinya apa? Intinya, orang terlalu lama berkuasa akan cenderung berkorupsi, dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Kami rakyat heran, kepolisian bukan kepunyaan Kapolri, tapi punyanya rakyat yang bayar gajinya dari pajak rakyat. Nah, karena Polri lah negara jadi buruk, banyak preman. Ya, Kapolri harus dicopot, ganti
Listio Sigit polisi digunakan sebagai alat politiknya Jokowi. Ya, mohon segera Pak Presiden ya pecat Kapolri Sigit Prabowo. Ya, selanjutnya bubarkan aja. Lebih baik Pak institusi paling dicintai iblis bikin mulai orang waras akalnya. Ya, sombong, rakus, penjilat, penipu, pengkhianat. Ya, selanjutnya inilah seumur hidup saya melihatkan Polri yang melakukan pembangkangan. Ya, Kapolri takut kalau di bawah kementerian polisi takut diawasi. Pecat Listino Sigit, periksa Kapolri bobrok. Ya, hilang ayam lapor polisi. Ya, jadi hilang kandang dan ayam-ayamnya. Sudah pecat, kenapa harus berlama-lama? Ya, tidak ada prestasinya, bahkan terkesan bahalelo. Ingat dengan ikan busuk dari kepalanya. Nah, demikian Kapolri Sigit dipecat dari kepolisian, bikin peraturan yang tidak jelas. Kalau Kapolri diberhentikan, ya kami rakyat yang waras sangat berharap dipercepat perhatikannya. Ya, selanjutnya rakyat harus demo mendesak Polri dibawa ke Mendagri agar rakyat bisa menjadi cek Anda balas ces melalui DPRD. Ya, pencopotan Kapolri lebih masalah agar tidak terjadi goncang gajinya. Nah, Kapolri kancul Nyak Jokowi segera pecat. Ya, demikian Kapolri merasa shock. Lebih berkuasa dari presiden pecat. Ya, demikian yang begok itu presiden yang gak punya nyali takut dengan Kapolri. Kapolri komplak. Ya, jangan cuma dipecat tapi harus diaudit kekayaannya. Ya, demikian sudah diingat bahwa semua antek-antek Jokowi di pemerintahan diganti secara menyeluruh. Ya, biar kerok perusak negara ini adalah Jokowi yang haus dan rakus kekuasaan. Antek pekai. Ya, bagus dipecat saja. Ya, Kapolri tak berfungsi dengan baik, bahkan anggotanya banyak menyeleweng. Ya, selanjutnya Wowo Presiden penakut menggantikan Kapolri aja sampai mengundang tokoh oposisi. Gimana mau membongkar kebusukan mantan presiden ke-7 dan kelompoknya. Ya, Kapolri musuh negara, lebih cepat lebih baik. Prabowo tidak punya nyali, pecat Kapolri dan pentinggi Polri. Kapolri Sigit bukan pelindung masyarakat tapi pengkhianat masyarakat semua. Ya, Listio Kapolri yang nggak tahu diri dia mau membangkang, dan ingat kamu itu yang membayar gaji kamu adalah rakyat, jangan sampai aturan sendiri. Ya, pecat saja Pak Presiden. Kapolri yang arogan agak tahu diri. Kapolri Sigit bukan melayani rakyat tetapi melindungi Jokowi sampai sekarang. Setuju Kapolri dipecat. Ya, selanjutnya Gibran juga harus dipecat, gak bisa kerja. Harus diganti Kapolri-nya biar hukum di Indonesia bisa diadili hukumnya. Ya, perkataan Kapolri terindikasi hanya bertujuan kekuasaan, bukan bertujuan melayani rakyat. Ya, Kapolri membanggakan perintah presiden sama saja melakukan perbuatan makar terhadap presiden. Ya, selanjutnya sikat penjabat pembangkang. Ya, siapa yang makan pakaian digaji pajak berakyat? Seharusnya jenderal pikirnya strategis, tapi seperti preman. Salam dari Habib Yahudi, Balawi, Yaman, imigran, Luffy, Yahya, Yahudi, Yaman, abal-abal. Dan dapat dihapus aja, nggak jelas keberpihakannya. Ya, selanjutnya secepatnya ganti Kapolri. Ya, dan copot jabatannya. Berhentikan jadi polisi, Listio jadi barisan TNI. Tani, ini berbahaya, copot, jangan lagi dikasih jabatan. Kalau melawan negara sangat berbahaya. Kapolri-nya pecat dan reformasi Polri-nya justru akan menguat keamanan dan demokrasi negara karena tidak bisa jadi parcok lagi.
Di negara Indonesia ini, rakyat meminta polisi lebih baik di bawah menteri. Pecat Kapolri, bahaya bagi kedaulatan Indonesia. Haha, semoga Sigit jadi petani. TNI saja bersedia di bawah Kementerian Pertahanan. Kenapa Polri menolak? Ya, selanjutnya semakin lama Kapolri berkuasa maka akan semakin membahayakan NKRI karena masih satu kolam dengan penguasa lama. Ganti Kapolri lebih bagus. Ya, pecat saja. Kapolri jadi termul harus cepat dipecat. Dikira negara ini punya dia sendiri, berbahayanya orang seperti ini jadi penjabat atau pemimpin. Ya, seluruh rakyat bahagia kalau Kapolri dicopot. Lebih cepat, lebih bagus. Kalau Bapak ingat ahli profesi. Ya, pulanglah Pak Sigit tanam padi. Ya, gurunya aja tukang pembohong. Ya, penipu si ijazah palsu. Nah, rakyat siap-siap syukuran dan berdoa agar penggantinya pro keadilan, pro rakyat, lemah dan anti pungli dan suap. Ya, selanjutnya Kapolri stres, bingung, ya jenuh dan habis akal karena institusi polisi tidak ada perubahan baiki mata masyarakat. Ya, sudah waktunya Kapolri diganti agar ada penyegaran dan di kepolisian. Ya, selanjutnya lebih baik jadi petani yang baik dan jujur, amanah daripada jadi oknum penjabat yang berhati bejat dan busuk, perampok, pemeras, apapun ya kita makan hasil dari petani. Salam dari NKRI harga mati.